Shalom, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Senang bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya percaya setiap firman yang kita bagikan, pujian penyembahan yang kita naikkan, itu membawa kesegaran yang baru di dalam hidup kita. Dan kita punya harapan yang baru. Saudaraku, sebelum kita memulainya, saya encourage untuk setiap saudara untuk mengirimkan link ini minimal ke 3 grup kita, supaya kita terlibat dalam pemberitaan Injil. Mari kita teduhkan hati kita sebelum kita memulai pujian penyembahan kita. Mari kita teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu yang kuat selalu mengangkat kami, menopang kami, menghibur kami, memulihkan. Terima kasih Tuhan, Kau hebat, nyata kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, tak terkira kebaikan-Mu, tak terhitung. Tolong hanya Kau jadikan. Kau telah menganugerahkan semua yang baik di dalam hidup kami. Kau telah menyediakan apa yang tidak pernah kami lihat dan tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga. Kau sudah memberikan semuanya bagi setiap kami yang percaya. Itu sebabnya kami hidup dengan iman. Itu sebabnya kami hidup dengan percaya. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Hidup karena percaya. Bersekutu denganmu, mencurahkan hatiku. Ku tahu Kau peduli keluh kesahku. Kau membuka tangan-Mu, mendekap sepenuh hati-Mu, tenangkan deruku. Kau tempat perlindunganku, ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kembali kita katakan, Kau membuka tangan-Mu. Kau membuka tangan-Mu, mendekap sepenuh hati-Mu, tenangkan deruku. Kau tempat perlindunganku. Sama-sama katakan, dan angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu.
firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya Sekali setiap lagi katakan, kata-Mu. sama-sama angkat tanganmu. Ku angkat tanganmu, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam jutaan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Yesus Tuhan, ku percaya janji-Mu. Tempat kami menaruhkan harapan. Kau membawaku yang baik, Kau membawaku ke padang hijau, Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih Allah yang dapat dipercaya. Sebab-Mu yang besar, kasih Tuhan. Kau sanggup menggenapi setiap janji-janji-Mu. Selain Kau Allah yang besar. Sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Sekali lagi katakan, kemenangan-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Sekali lagi katakan, Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi katakan, dari-Mu. kami terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami tenang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Gunung batu tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah yang kami hanya dapat percayai. Bukan kuasa, bukan tenaga, bukan harta kami, tapi Kaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Kami mau menaruhkan hati kami kepada Engkau, menaruhkan percaya kami kepada firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin.
Saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kesembuhan. Seringkali kita selalu fokus bahwa kesembuhan itu tubuh kita, itu sebabnya kita fokus hanya mengobati tubuh kita. Padahal Tuhan mau, 1 Tesalonika 5 ayat 23, Tuhan mau kita sehat, bukan hanya tubuh, tapi jiwa dan roh kita. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Firman Tuhan katakan, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2 ini memberikan gambaran yang jelas bahwa kesembuhan tubuh, pemulihan tubuh dimulai dari pemulihan jiwamu, pemulihan dari pikiran dan perasaanmu. Seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari kebenaran ini. Mereka menyimpan kemarahan, mereka menyimpan sakit hati, mereka menyimpan kekecewaan. Mereka tidak menyadari bahwa sakit yang mereka terima itu diakibatkan bukan karena tubuhnya saja yang mengalami sakit, bukan hanya karena serangan atas tubuhnya saja, tapi itu adalah dimulai dari jiwanya, dari pikirannya. Semua yang terjadi, kita patut menghafalkan ini, semua yang terjadi di alam jasmani dimulai di alam rohani. Tahukah saudara bahwa yang rohani itu lebih nyata daripada yang jasmani? Beberapa orang berkata, saya perlu melihat dulu baru saya percaya. Saudaraku, kita nggak bisa melihat aliran listrik, kita nggak bisa melihat nada. Kita cuma bisa mendengarnya, tapi kita tidak bisa melihatnya. Saudara nggak bisa melihat listrik, tapi saudara bisa melihat terang. Begitu juga dengan kesembuhan. Saudara nggak bisa melihat kesembuhannya, karena itu ada di dalam rohmu. Kesembuhan, satu firman Tuhan katakan Efesus 1, sudah diberikan di dalam kita. Harus dimanifestasikan ke tubuh kita. Tetapi seringkali yang menjadi hambatan adalah jiwa. Jiwa itu adalah tempat pikiran dan perasaan kita. Tuhan sudah memberikan kesembuhan yang firman Tuhan katakan dalam Efesus 1 ayat 18-19. Bahkan kuasa yang membangkitkan Kristus itu sudah ada di dalam kita. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita. Betapa hebatnya orang-orang yang percaya ini. Betapa hebatnya orang-orang yang dikatakan anak-anak Tuhan ini. Tapi seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa yang menghalangi kesembuhan itu adalah mereka sendiri. Mereka mengizinkan kekecewaan, kemarahan, sakit hati. Mereka mengizinkan iblis bekerja di dalam mereka. Saudara, kata firman Tuhan, di mana ada iri hati dan pertengkaran, di situ manifestasi kuasa roh jahat itu terjadi. Atau kalau kita mau buat dalam bahasa sehari-hari, di mana ada iri hati, pertengkaran, kekacauan, di situ kita mengizinkan iblis untuk men-take over hidup kita. Wow, ini luar biasa banget. Andrew Wommack, hamba Tuhan yang sangat luar biasa, berkata, kebencian, kemarahan, iri hati bukan hanya memblok, bukan hanya menghalangi kesembuhan termanifestasi dari roh ke tubuh, tapi juga mengizinkan iblis untuk merusak tubuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Pertama, perbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudaraku, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia kehabisan uang, dia sudah mencoba ke tabib-tabib, lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu apa yang dia lakukan? Dia baca firman Tuhan, dia renungkan firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang katakan? Ada kesembuhan, dikatakan firman Tuhan, di sayapnya Tuhan Yesus. Di sayap itu dalam bahasa Ibrani disebutnya adalah talit. Talit itu jubah doa. Jadi kalau bangsa Ibrani, orang Israel, kalau mereka mau berdoa, mereka menutup kepalanya dengan jubah doa. Itu dalam bahasa Ibrani disebutnya talit, atau disebut juga dengan sayap, karena kalau dibentangkan dia seperti sayap.
Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ada kesembuhan di ujung sayapnya. Perempuan ini mengenal kebenaran ini, lalu apa yang dia lakukan? Ketika dia mendengar firman Tuhan, merenungkannya, ini yang terjadi. Dia mempercayainya. Mungkin selama ini dia sudah tertolak, selama ini dia sudah malu banget. Saudara, orang yang sakit pendarahan itu pasti lemah banget. Orang yang sakit pendarahan itu mungkin bagi sebagian saudara mengerti, menstruasi itu terjadi sekali sebulan, dalam beberapa hari maksud saya, terjadi dalam satu bulan itu dalam satu periode tertentu. Tapi orang yang sakit pendarahan itu terjadi terus menerus. Orang pasti tahu, semua orang pasti tahu apa penyakit wanita ini. Jadi wanita ini sudah tertolak karena orang yang sakit pendarahan dianggap sama seperti penyakit kusta. Mereka itu najis. Kebayang dong apa yang terjadi sama perempuan ini. Perempuan ini dianggap najis, sesuatu yang tidak tahir. Kalau ada orang yang najis menyentuh orang yang tidak najis, yang sehat, maka yang sehat ini pun menjadi najis. Artinya tidak ada orang yang mau dekat dengan perempuan ini. Tidak ada orang yang mau bersentuhan. Biasanya mereka ini menyendiri hidupnya, membuat rumahnya, membangun rumahnya, meninggalkan keluarganya, lalu membangun rumahnya di tempat-tempat yang sunyi. Kalau kamu mengizinkan terus sakit hatimu, kekecewaanmu, luka hatimu, kamu tidak bisa melihat kesembuhan. Tapi ketika perempuan ini memutuskan dan membaca firman Tuhan, dia percaya bahwa kesembuhan ada di puncak ujung jubah Tuhan Yesus. Dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat saudara, pemulihan terjadi di jiwanya. Kamu bisa melihat kebenaran kalau kamu berhenti fokus kepada sakit hatimu, kepada kekecewaanmu. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata begini, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, ini luar biasa banget. Saudaraku, iman itu, percaya itu artinya fokus kepada apa kata firman Tuhan. Orang yang sakit hati fokus kepada masalahnya. Coba deh kalau saudara melihat seseorang yang sakit hati, kecewa, merasa tersendiri, dia selalu merasa playing victim, dia selalu merasa korban dari keadaan, dia merasa korban dari masalah. Dia akan menjadi orang yang sangat sensitif, gampang tersinggung dan sebagainya. Apa yang dia lakukan? Dia selalu bercerita tentang masalahnya. Bagaimana orang jahat di kantornya, bagaimana suaminya yang jahat, bagaimana istrinya yang jahat. Dia selalu bercerita tentang sakitnya. Tahu bagaimana orang yang beriman kepada firman Tuhan? Dia selalu bercerita, mengucapkan firman. Ini yang luar biasa. Perempuan ini nge-twist pikirannya. Dari yang tadinya kecewa, yang tadinya sakit hati, yang tadinya penuh dengan amarah, yang tadinya penuh dengan ketersinggungan mungkin, dia menggantinya. Firman Tuhan bilang, asal ku jamah saja jubahnya. Saudaraku, saya meng-encourage buat setiap kita. Mari lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Maka itu akan membawa pemulihan bagi tubuhmu. Firman Tuhan katakan, the truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan engkau. Tapi itu tidak bisa dilakukan kalau hatimu penuh dengan amarah, kalau hatimu penuh dengan kekecewaan. Kamu kecewa kepada keadaanmu, kepada Tuhan mungkin. Kamu kecewa kepada Tuhan karena keuanganmu tidak pulih-pulih. Kenapa masalah pernikahan saya tidak baik-baik? Kenapa suami saya tidak pulih, tidak kembali kepada Tuhan? Kenapa? Hei, tenangkan dirimu. Arahkan matamu kepada janji firman Tuhan. Mulailah, firman Tuhan katakan, Roma 10, dengan hatimu kamu percaya kamu akan diselamatkan. Kamu akan dibenarkan. Dengan mulut mengaku kamu akan diselamatkan. Mulai lakukan ini. Mulai fokuskan matamu. Kamu akan melihat kebenaran itu memerdekakan kita. Kesembuhan termanifestasi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Teduhkan hatimu. Saudaraku, kesembuhan hati itu adalah keputusanmu.
Tidak ada yang dapat bisa menyakiti hatimu jikalau bukan kamu yang mengizinkannya. Jikalau mungkin ada di antara saudara yang sudah terlanjur sakit hati, arahkan matamu kepada firman Tuhan. Arahkan matamu kepada kasih Tuhan. Katakan, aku dikasihi, aku dicintai. Setiap kali kamu sakit dengan perilaku orang tuamu, mungkin saudaramu, ketika iblis mengingatkannya kepada dirimu dan kamu merasa kamu tidak berdaya, katakan, aku dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran di dalam Kristus. Allah ada di pihakku. Maka kamu akan melihat kebenaran. Kasih itu memulihkan jiwamu. Saudaraku, mari datang kepada Tuhan. Terimalah pemulihan yang sempurna atas hatimu. Setelah itu yang kedua, mulai datang kepada Tuhan dan berkata, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Tubuhku sehat, tubuhku kuat, jantungku normal. Mulai ucapkan janji firman Tuhan. Kamu sedang memanifestasikan, saudara sedang memanifestasikan kuasa Tuhan. Kesembuhan itu memindahkannya dari rohmu kepada tubuh. Bagi setiap saudara yang saat ini mau berdoa bersama-sama dengan saya karena hatimu sedang sakit, terluka, kecewa, mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, terima kasih, aku dicintai, aku dikasihi, aku berharga di mata Engkau. Aku mulia di mata Engkau, sehingga Engkau memanggil aku sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau mengangkat aku tinggi, Kau memulihkan aku. Terima kasih Bapa. Kematian-Mu di kayu salib membuat aku mengerti, aku tidak dibayar dengan emas dan perak, aku dibayar dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan. Bagi setiap saudara yang sakit tubuhnya, dengarkan saya. Orang bagian tubuh yang sakit, saya mau berdoa buat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghardik semua sakit penyakit atas tubuh. Aku perintahkan semua benjolan, aku perintahkan semua apapun nama penyakitmu, tumor, kanker, aku perintahkan semua sakit hati, aku perintahkan semua sendi, aku perintahkan kepala, mata, kaki, aku perintahkan jantung. Jadilah sehat, jadilah pulih, dan semua sakit yang saat ini sedang disentuh, pergi, enyah kau dari tubuh ini. Dan aku perintahkan kau kesembuhan terjadi, termanifestasi dari rohmu, termanifestasi kepada tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan, kami terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami terima kebaikan-Mu. Kami terima Tuhan atas tubuh kami. Hiralah makasih. Saya mau khusus berdoa untuk saudara yang punya saudara anak yang keterbelakangan mentalnya, autis, seorang berkata autis atau apapun itu. Pegang anakmu. Mari sama-sama kita berdoa. Aku berdoa setiap kuasa roh jahat yang mengikat, roh keterbelakangan, roh yang menghalangi otaknya bertumbuh secara normal, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku hancurkan dan aku perintahkan kau pergi, tinggalkan atas tubuh anakku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkata, jadilah pulih, terbuka simpul-simpul yang selama ini tertutup di otaknya. Pemulihan otaknya termanifestasi dengan dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami terima pemulihan ini. Kami terima kesembuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anak kami normal. Dia ditenun dengan tangan Tuhan. Dan pemulihan terjadi atas tubuhnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kasih-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari katakan sama-sama, sebab kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami terima kemenangan yang Kau anugerahkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ayo mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kesembuhan sedang termanifestasi, pemulihan sedang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Dalam nama-Mu kami sambut hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, mengucap syukur, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Sebelum kita akhiri, jangan lupa kirimkan minimal ke 3 grup saudara yang ada di handphone saudara, supaya saudara terlibat dalam pemberitaan Injil. Jangan biarkan kabar baik ini berhenti di engkau. Saudara dan saya hari ini dapat menerima Tuhan Yesus karena ada orang yang menyampaikan kabar baik kepada engkau. Jadilah orang-orang yang membawa kabar baik. Dan juga saudara dapat mensupport pemberitaan Injil ini dengan mengirimkan sejumlah dana ke QRIS atau nomor rekening yang tertera di YouTube saudara, supaya oleh uang yang saudara berikan Injil sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Shalom, shalom.